Pernahkah kamu penasaran kenapa satu kelompok berbeda dari kelompok lainnya? Tapi kamu tidak bisa melakukan eksperimen untuk mencari tahu. Misalnya, kenapa siswa yang ikut les nilainya lebih tinggi daripada yang tidak? Nah, disinilah penelitian kausal komparatif atau ex post facto berperan. Penelitian ini seperti menjadi detektif untuk data yang sudah ada. Namanya saja ex post facto, yang artinya setelah kejadian. Jadi, kita menelusuri hubungan sebab akibat dari peristiwa yang sudah terjadi tanpa perlu merekayasa atau memanipulasi apapun. Kita hanya mengamati perbedaan alam yang ada di antara kelompok-kelompok, lalu mencoba menemukan apa sih faktor penyebabnya. Ada dua jenis utama penelitian ini. Pertama, retrospektif, di mana kita mulai dari akibatnya dulu, lalu mundur untuk mencari tahu penyebabnya. Misalnya, kita meneliti pasien dengan penyakit tertentu. Lalu kita cek ke belakang, apa saja kebiasaan atau faktor risiko yang mereka miliki. Kedua, ada yang namanya prospektif. Di sini, kita mulai dari penyebabnya, lalu kita ikuti ke depan untuk melihat apa dampaknya. Contohnya, kita mengamati sekelompok anak yang rajin membaca sejak dini, lalu kita lihat bagaimana prestasi akademis mereka beberapa tahun kemudian dibandingkan dengan kelompok yang tidak. Karakteristik utama penelitian ini jelas, yaitu tidak ada manipulasi variabel. Peneliti tidak memberikan perlakuan apapun, hanya membandingkan kelompok yang sudah terbentuk secara alami. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan antar variabel dan menjelaskan mengapa perbedaan itu muncul. Ini bisa jadi dasar yang kuat untuk penelitian eksperimental di masa depan. Namun, penting untuk diingat, karena kita tidak bisa mengontrol semua variabel, hubungan sebab akibat yang kita temukan bersifat dugaan kuat, bukan kesimpulan absolut. Beda dengan penelitian eksperimen yang variabelnya benar-benar dimanipulasi oleh peneliti. Kelebihannya, metode ini sangat berguna ketika eksperimen tidak mungkin dilakukan. Entah karena alasan etis atau praktis, kita bisa mendapatkan wawasan berharga tentang fenomena yang terjadi secara alami. Tapi, kelemahannya juga ada. Kita kesulitan memastikan mana sebab dan mana akibat secara pasti. Dan selalu ada risiko variabel lain yang tidak kita amati ikut memengaruhi hasil. Jadi, penelitian kausal komparatif adalah alat yang ampuh untuk menjelajahi dunia di sekitar kita, terutama dalam ilmu sosial. Ia membantu kita menyusun kepingan puzzle sebab akibat dari data yang sudah ada. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat ya.